Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan TVRI pada sore hari ini. Baik, kembali dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu Bruga, di mana selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk berbincang-bincang. Tentunya kita akan mengangkat satu tema pada sore hari ini, dan tentunya juga akan kami hadirkan narasumber yang akan langsung kita ajak ngobrol pada sore hari ini. Baik, bersama saya Rona Jelita, dalam Bruga kali ini kita akan mengangkat tema pembangunan tahan gempa tidak boleh serampangan. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu bersama bahwa Nusa Tenggara Barat beberapa minggu yang lalu dan juga beberapa bulan yang lalu telah mengalami bencana besar, yaitu gempa bumi yang berkekuatan cukup besar yang mengakibatkan banyak sekali korban berjatuhan, kemudian juga rumah yang rubuh. Untuk itu, kali ini spesial di Dialog Bruga, kami akan mengangkat tema yang sudah saya sebutkan tadi dan juga akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita. Dan narasumber kita kali ini langsung saja kita berkenalan. Yang pertama, beliau dari Kementerian PUPR. Beliau adalah Kepala Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Lombok, Kementerian PUPR. Ada Bapak Insinyur Ahmad Gani Ghazali Akman, M.Eng, SC. Assalamualaikum Pak Gani, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak. Sehat ya Pak Gani? Alhamdulillah sampai sekarang masih terlihat sehat. dari wajah beliau ya? Masih sehat. Seger. Oke, nah itu sudah ada bocoran nih, di studio tidak hanya ada Pak Gani, tapi juga di tengah-tengah kita sudah hadir juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram, ada Bapak Lalu Wartawang SEMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Pak Lalu atau Pak Wartawang? Pak Martawang. Pak Martawang ya, oke. Pak Martawang sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kayaknya agak sedikit kurang sehat ya Pak, karena pakai jaket ya? Tetap harus kelihatan. Tetap harus sehat, baik, Alhamdulillah. Nah, kemudian narasumber kita yang ketiga ini sudah tidak asing lagi wajahnya, karena beberapa kali media itu mewawancara beliau terkait dengan pembahasan kita. Beliau adalah Bapak Lalu Mandraguna, penerima bantuan stimulan perbaikan rumah di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Halo Pak Lalu, apa kabar? Alhamdulillah. Suatu kehormatan ya, kemarin terakhir ngobrol bareng Pak Presiden, sekarang ngobrol bareng saya Pak. Dan juga pemirsa TVRI di rumah. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol gitu Pak ya, bahasanya supaya tidak terlalu kaku ya Pak. Dan juga pemirsa di rumah, pemirsa TVRI juga bisa dengan gampang nanti mengerti pembahasan kita ini. Nah, kita akan langsung ke dari Pemda dulu nih. Kita ke Bapak Martawang. Pak Martawang, Ya. kemarin seperti yang kita tahu, Lombok, khususnya di Lombok Timur, itu terjadi gempa bumi lagi Pak. Dan memang bisa dikatakan kita turut berduka atas jatuhnya korban jiwa dan berbagai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa kemarin. Lalu Pak, yang ingin kami tanyakan di sini, apa kira-kira langkah yang telah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mungkin bisa terjadi kapan saja? Karena kalau bisa kita katakan dari Juli Agustus 2018 terjadi, kemudian berhenti, kemudian terjadi lagi, tapi masih ada korban lagi Pak. Bagaimana Bapak menanggapi? Terima kasih Mbak Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang sangat saya hormati, Pak Gani, Pak Lalu Mandraguna. Kita hidup di negeri Nusantara ini, berada dalam negara kepulauan yang sangat indah. Banyak orang luar mengatakan ini adalah untaian manik-manik kam yang menebarkan tentang berbagai keindahan dan pesona yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di dunia. Negara-negara lain tidak memiliki itu. Tetapi memang kehidupan itu selalu berpasang-pasangan. Di balik keindahan itu ternyata ada juga tersimpan potensi kebencanaan yang bisa terjadi kapan saja. Kita hidup yang disebut oleh para ahli dikatakan sebagai daerah cincin api kebencanaan. Ada potensi air naik, ada potensi gunung meletus, ada potensi kegempaan, dan berbagai bentuk-bentuk kebencanaan yang mungkin terjadi. Maka
tidak ada pilihan bagi kita yang sudah memilih untuk besar dan nanti meninggal di daerah cincin api ini, ya, di Katulistiwa yang indah ini adalah kita harus bersahabat dengan berbagai potensi bencana itu. Kita harus memiliki daya tangguh, daya tahan yang kuat menghadapi berbagai potensi kebencanaan yang ada. Maka desain yang harus dibangun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah adalah mengajak masyarakat menjadi bagian yang siap manakala dihadapkan pada kondisi kebencanaan yang ada. Misalnya, kalau kita mengatakan bahwa daerah kita memiliki potensi kegempaan yang tinggi, maka kita harus pastikan bahwa setiap struktur bangunan yang dibangun di tempat kita harus ramah terhadap gempa, harus tahan dan tangguh manakala dihadapkan pada potensi gempa di atas 5 skala Richter sampai dengan 9 skala Richter bila perlu. Mengapa ini penting? Kita harus aman dan harus nyaman tinggal di tempat kita. Bagaimana caranya kita aman dan nyaman? Tentu lingkungan sekitar kita itu kita pastikan bahwa memiliki daya tahan yang kuat terhadap potensi kebencanaan dalam tanda kutip yang saya sebutkan tadi adalah kegempaan itu tadi. Oke. Itu ya, Mbak Baik, Rona. berarti bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak bisa menghindar Pak ya, tapi harus mulai bersahabat. Bersahabat mulai dengan dari itu sekarang semua. karena kondisi wilayah kita yang Ya. memang cincin api tadi Pak. Ya. Baik, kita ke Pak Gani. Pak Gani, dari hasil pengamatan Kementerian PUPR Pak, apa yang menyebabkan begitu banyak rumah di Lombok dan Sumbawa mudah sekali mengalami kerusakan ketika gempa terjadi? Baik, pemirsa TV, Mbak, Pak Lalu, Pak Martawan, memang kalau kita lihat, tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh provinsi di Indonesia itu, masyarakat masih belum paham terhadap pembangunan rumah yang harusnya, tadi disampaikan oleh Pak Martawang, Pak Asisten, yang bersahabat dengan bencana, dalam hal ini adalah gempa. Karena banyak sekali yang kita lihat di lapangan, bahwa masyarakat itu membangun rumahnya itu tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan aturan. Kita sebetulnya Kementerian PU yang dulu namanya Kimprasmil itu mempunyai peraturan menteri terkait dengan rumah sederhana yang tahan terhadap gempa. Itu dari tahun 2002, Mbak. Dari tahun 2002 sudah di-issue, sudah diterbitkan. Kemudian di tahun 2016 kemarin juga di Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 itu juga di dalam lampirannya itu sebetulnya tidak sama ya. Peraturan ini untuk tata cara permintaan atau pengajuan izin. Tapi di dalam lampirannya itu ada petunjuk mengenai pembuatan rumah. Nah, pembuatan rumah yang harusnya sesuai dengan standar, sesuai dengan aturan itu sudah diaplikasikan terhadap atau masukan-masukan terhadap gempa ini sudah diaplikasikan di dalam tata cara pembangunan tersebut gitu. Nah, ini yang masyarakat itu tidak mengikuti itu karena memang selalu membangun itu biasanya seperti apa? Selalu seperti itu masyarakat. Saya biasanya seperti ini kok bangun rumah. Betul. Nah, juga bertahap. Jadi masyarakat itu juga membangun bertahap. Pertama mungkin dia bangun strukturnya tidak tahan. Untuk awal pertamanya itu tahan ya. Tapi kemudian bertambah dengan waktu, adanya dana yang mereka miliki, mereka meningkatkan. Entah itu dengan dindingnya dirubah menjadi dinding bata gitu ya, atau mungkin juga di plafon diangkat ke atas gitu, di 2 tingkat dan lain sebagainya. Dan juga di situ bahwa masyarakat itu masih belum tahu bahwa di dalam aturan ada standar kualitas daripada materialnya. Semennya, besi betonnya, kemudian juga pasirnya harus seperti apa. Nah, ini di dalam aturan itu sebetulnya ada. Nah, kemarin sambil kita juga memperbaiki masyarakat memperbaiki rumahnya, juga hal tersebut kita sosialisasikan. Baik, mungkin lebih spesifik yang saya bertanya lagi, tadi Bapak sudah sempat menyinggung, dari Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden kemarin kan menugaskan Kementerian PUPR itu untuk membangun rumah tahan gempa. Nah, masyarakat
seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Martawan, kemudian juga dijelaskan oleh Pak Gani, rumah tahan gempa. Mungkin banyak dari masyarakat kita yang sampai dengan saat ini belum paham sebenarnya rumah tahan gempa itu seperti apa. Jadi mungkin kalau di pikiran masyarakat awam, rumah tahan gempa berarti rumah menggunakan apa ya gitu? Oke, jadi gini Mbak, rumah itu ada dua, yang terhadap kegempaan ya. Rumah ramah gempa sama rumah tahan gempa. Kalau rumah ramah gempa itu dibangun seperti contohnya acara ini Beruga gitu ya. Itu bisa kita sebut dengan rumah ramah gempa. Karena terbuat dari kayu, ringan, digoyang-goyang gak apa-apa gitu. Tapi dia tidak permanen. Jadi tidak permanen. Nah, rumah yang tahan gempa itu harus permanen. Itu ada kaitannya juga dengan undang-undang kita, undang-undang bangunan. Ada rumah permanen, ada rumah semi permanen, dan ada rumah yang sementara. Nah, ini rumah tahan gempa itu masuk permanen. Dan memang di NTB di sini khususnya kita menerapkan rumah tahan gempa yang bisa bertahap. Jadi boleh saja strukturnya harus tahan gempa, tapi boleh saja nanti dindingnya dinding apa saja. Boleh. Bapak Presiden pernah mengatakan pakai bilik pun boleh. Yang penting strukturnya tahan gempa. Nah itu dia Pak, kalau berbicara soal struktur ini sebenarnya komponen apa saja sih yang ada dalam struktur untuk rumah tahan gempa itu Pak? Apakah sama dengan rumah-rumah konvensional seperti kita membangun rumah pada biasanya, atau ada yang ditambahkan atau pemilihan bahan-bahannya seperti apa? Tidak ada. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan, contohnya rumah kita ada 7 sampai 8 tipe rumah. Salah satunya ada rumah konvensional. Rumah konvensional itu seperti rumah biasa. Tapi tulangannya harus diatur gitu. Jangan pakai tulangannya kecil. Jangan di pasaran itu ada namanya tulangan banci lagi. Jadi harus tulangannya tulangan 12 gitu. Kemudian jarak-jarak antara tulangannya juga diatur gitu. Kemudian sambungan-sambungannya diatur. Tapi juga sebetulnya ada bentuk-bentuk lain. Kita mengusulkan ada RISA, Rumah Instan Sederhana Sehat. Itu ada RISA, itu dibangunnya dengan panel-panel itu dicetak oleh aplikator itu di workshop. Dibawa ke lapangan, di lapangannya itu tinggal dipasang menggunakan baut-baut saja. Tapi ada juga kayu, ada juga yang dari baja, ada yang dari baja ringan. Asal mengikuti aturan kan mengikuti masalah. Aturan pembangunan ya Pak ya. Baik. Nah kemudian kalau kita bilang rumah tahan gempa, masyarakat juga berpersepsi bahwa rumah tahan gempa itu tidak akan roboh ketika gempa. Itu benar nggak Pak, pemahaman seperti itu? Sebenarnya semua itu tergantung daripada desainnya. Ada desain tadi disebutkan oleh Pak Asisten sampai dengan 9 skala Richter. Kalau kita desain sampai dengan 9 atau 10 skala Richter akan boros. Jadi kita seperti biasanya kita hanya sampai 7 gitu ya. Hanya sampai skala 7. Nah, RISA atau rumah-rumah sederhana yang tahan gempa tersebut kita desain sampai dengan 7 sampai 8 saja. Dan setelah lewat itu dia akan roboh, tapi memberikan waktu kepada masyarakat yang lagi tidur di dalam atau yang berada di dalam itu untuk lari keluar. Jadi tetap akan roboh kalau besar sekali juga pasti roboh. Karena kalau kita bikin yang kuat banget menjadi tidak efisien. Baik, berarti rumah tahan gempa itu sebenarnya bukan tidak bisa roboh, tapi sebenarnya intinya adalah untuk memberi kesempatan kepada penghuninya untuk dapat berlindung atau keluar dari rumah, begitu Pak ya. Sekali. Nah, lalu Pak di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok ini pasti ada tantangan-tantangannya Pak. Kemudian tantangan sebenarnya dalam membangun rumah tahan gempa di Nusa Tenggara Barat itu apa yang Pak Gani lihat? Tantangan yang pertama sebetulnya Lombok atau NTB ini kalau kita lihat dulu dari ke belakang ya, bahwa yang terjadi kerusakan rusak berat. Kerusakan secara total itu ada di atas 200.000 rumah. Se-Nusa Tenggara Barat. Se-NTB. Kemudian yang rusak berat yang harus dibangun kembali sekitar 74 sampai 75.000 rumah. Nah, kalau secara masif itu dibangun, yang menjadi masalah adalah tadi bahan bangunannya. Pasti itu, mau dimanapun terjadi. Dan untuk NTB di sini harus dibawa dari Jawa atau dari Kalimantan, karena di sini pabrik-pabrik pun tidak ada, industri-industri itu tidak ada gitu. Jadi seperti semen bawa dari Jawa gitu ya, seperti kayu bawa dari Kalimantan atau dari tempat lain atau di lokal sendiri ada, tapi kan nanti hutannya gundul habis. Ya itu yang harus kita jaga juga, bahwa dari sisi legalitas kayunya juga kita harus jaga gitu. Kemudian dari SDM mungkin juga Pak ya. Nah, itu tantangan kedua. Tantangan kedua itu adalah SDM tukang. Nah, tukang itu tidak hanya tukang untuk membangun rumahnya, tapi juga untuk membuat panel-panelnya.
Dan yang ketiga, masyarakat ini kan terdampak kena suatu bencana. Itu semua down, pasti itu. Down, dan ini harus dihidupkan kembali. Baik itu dari sisi sosialnya, apakah itu juga dari sisi perekonomiannya. Gitu. Makanya program Rekompak itu kita perkenalkan. Baik, nanti kita bahas program Rekompak. Simpan dulu ya. Ya, kita ke Pak Martawang lagi nih. Pak Martawang, bagaimana Bapak melihat penerimaan masyarakat di Kota Mataram ini terkait rumah tahan gempa, Pak? Karena kan memang dari bertahun-tahun yang lalu sebenarnya pengaplikasian rumah tahan gempa ini sudah pernah dilakukan, tapi mungkin bisa dikatakan ini lebih booming lagi ketika terjadi gempa di tahun 2018 yang lalu. Nah, lalu Bapak melihat sampai dengan hari ini penerimaan masyarakat di Kota Mataram khususnya ini gimana Pak terkait rumah tahan gempa? Ya, Mbak Rona, saya ingin sedikit feedback dulu ya ke sedikit pertanyaan yang pertama tadi ya. Yang awal tadi saya ditanya mengenai mengapa kita butuh rumah tahan gempa ya. Kita pernah dikumpulkan dalam rapat di provinsi oleh Bapak Gubernur bersama Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo pada waktu itu. Dan di situ dikemukakan presentasi oleh ahli gempa di ruang rapat utama kantor gubernur. Pada saat itu ada analisa mengatakan bahwa di Lombok ini, khususnya Lombok Utara, dari hasil analisa ilmiah mengatakan bahwa insya Allah sampai dengan 50 tahun ke depan, jadi saya ingat betul kata-katanya, kita akan aman dari potensi gempa sesar naik Flores. Ya. Maksudnya yang berskala tinggi begitu? Yang skalanya sama kayak yang kemarin. Itu untuk 50 tahun ke depan. Ya. Saya memegang karena itu pendapat seorang ahli gempa. Saya pegang pernyataan itu dan waktu saya pergi ke Malaysia mendampingi Bapak Wali Kota, ya, di Bandaraya Shah Alam, saya presentasi meyakinkan stakeholder yang ada di Shah Alam itu bahwa tempat paling aman gempa di muka bumi ini adalah di Lombok. Saya mengacu kepada hasil analisis ilmiah dari ahli yang presentasi di ruang rapat utama kantor gubernur itu. Seminggu kemudian 5,4 skala Richter dan 5,1 skala Richter terjadi dan menyebabkan ada korban di Kabupaten Lombok Timur. Dan kita dipersaksikan oleh alam dengan gempa 5,4 skala Richter itu ternyata ada sekitar 5 ribuan ya. Yang terdampak berikutnya. Bahkan ada rumah yang baru dibangun lalu kemudian ambruk. Apa pesannya itu Mbak Rona? Pesannya adalah bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita saat ini. Kita tinggal di daerah cincin api, ketika potensi kegempaan menjadi bencana, tidak ada pilihan lain. Seluruh bangunan itu harus dibangun tahan gempa. Keadaan sudah membuktikan bahwa itu harus kita lakukan. Nah, dari kondisi ini maka ke depannya ini apa yang sudah kita lakukan saat ini adalah sebuah proses yang berjalan. Tahapan-tahapannya kita mulai dari proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu kita masuk ke tahapan berikutnya, ada transfer dana oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketika terjadi persoalan di masing-masing tahapan itu, Mbak Rona, maka pemerintah kabupaten kota masing-masing tentu memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Contoh sederhana, di Kota Mataram, ketika awal dana sudah ditransfer, bangunan sudah coba didesain oleh kawan-kawan Rekompak, ya, sudah dibentuk Pokmasnya, ya, dana sudah ditransfer ke individu-individu, lalu kemudian sudah dibentuk Pokmas dan Pokmas ini sudah memiliki desain rumah masing-masing, ya. Maka ketika dia akan dipenuhi bangunan tahan gempanya yang memilih RISA, rumah insan sederhana sehat misalnya, bermasalah ketika dia harus mengangkut dari Lombok Tengah ke Mataram, misalnya kan, dari Lombok Barat ke Mataram, dari tempat memproduksi di Kota Mataram ke lokasi-lokasi perumahan penduduk kita. Ketika di situ ada masalah, maka pemerintah harus tampil di situ. Contoh misalnya yang kami lakukan di Kota Mataram misalnya, kita kerahkan mobil-mobil milik Dinas PUPR, kita kerahkan mobil-mobil milik Dinas Perkim, kita kerahkan mobil-mobil milik Dinas Lingkungan Hidup yang ngangkut-ngangkut sampah itu dipakai untuk ngangkut panel sementara. Kan? Setiap persoalan muncul, maka pemerintah harus tampil menjadi
pemerintah daerah maksud saya di sini tampil menjadi pemecah dari permasalahan itu. Lalu kemudian ada angin. Kemarin itu puting beliung yang terjadi. Tentu alat-alat yang kami punya di Kota Mataram ini tidak bisa dipakai untuk mengangkut panel, Pak Gani. Karena fokus untuk menangani itu. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Apa yang kami lakukan? Kami minta kepada Kadis Perkim sewa mobil pengangkut untuk mengangkut itu, supaya jangan itu menjadi hambatan. Kita keluarkan uang untuk menyewa untuk biaya pengangkutan panel-panel RISA tersebut. Nah, setiap tahapan dari proses pembangunan ini, Mbak Rona, ada persoalan memang di situ. Dan kita tidak bisa membiarkan Pokmas dan teman-teman fasilitator bekerja sendiri untuk itu. Tetapi harus bersama-sama dengan pemerintah dalam konteks pengambilan kebijakan terhadap persoalan yang dihadapi di masing-masing tahapan proses pembangunan itu. Nah, dalam hal inilah pemerintah harus berada di depan di situ. Pemerintah tidak bisa berada dari jauh, lalu kemudian memantau saja, tetapi dia harus menjadi bagian yang berada di dalamnya di situ untuk menginternalisasi persoalan-persoalan yang ada, lalu mengambil kebijakan cepat dan tanggap untuk penyelesaian persoalan itu. Oke, baik. Kemudian kalau kita berbicara masalah spesifik tentang kebijakan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram terkait bangunan atau rumah tahan gempa, Pak, kira-kira kebijakan atau peraturan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk bisa dibilang sebagai pendamping juga, sebagai pengawas juga para penerima bantuan ini agar lebih mudah untuk membuat rumah tahan gempa ini, Pak? Ya, saya bicara makro dulu ya, Mbak Rona. Ya, kita sudah punya perda, ya, penataan bangunan dan lingkungan PPL, ya. Kita sudah punya perda tentang bagaimana kita mengatur bangunan-bangunan yang ada di Kota Mataram. Ya, perda ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa konstruksi yang ada itu harus merupakan konstruksi yang memiliki ketangguhan dan kekuatan. Apakah itu terhadap gempa, apakah itu terhadap bencana kebakaran, apakah itu terhadap banjir dan lain sebagainya. Itu kami sudah punya perda di sini ya. Lalu kemudian berikutnya juga sekarang ini pasca gempa ini kami di Dinas PUPR Kota Mataram itu membentuk tim. Jadi setiap orang yang mengajukan izin mendirikan bangunan ini menjadi atensi khusus untuk kita semua. Misalnya orang mengajukan izin bangunan, oh dia pakai besi berapa gitu. Tadi jangan besi yang dibilangin besi apa tadi? Besi banci itu tadi. Itu tidak boleh terjadi. Kota ini harus memiliki ketangguhan terhadap potensi itu semua. Nah, itu dari konteks yang general terhadap seluruh kita yang kemarin mungkin masih aman bangunannya atau terhadap orang-orang yang mau membangun yang baru di kota ini gitu kan. Ada bangunan yang bersifat publik maupun ada bangunan yang bersifat privat. Perlakuannya sama. Semua harus memiliki daya tangguh terhadap berbagai potensi-potensi kebencanaan itu tadi. Nah, specifically terhadap kawan-kawan yang kemarin terdampak itu. Jumlahnya sekitar 13.000 secara keseluruhan, lalu kemudian sekitar 2.700-an yang sesuai dengan SK yang kriterianya rusak berat. Meskipun dari 2.700-an itu juga ada 1.000-an yang harus diverifikasi ulang, karena mereka kemarin itu tidak mau dirobohkan. Itu hasil teman-teman dari TNI yang melakukan investigasi lapangan pada awal gempa itu terjadi. Validasi dilakukan untuk itu semua. Nah, terhadap mereka kita ada dua pilihan di Kota Mataram. Kalau di daerah lain mungkin ada pilihannya lebih banyak, tapi kami di Kota Mataram memilihnya dua, Mbak Rona. Satu RISA, rumah instan sederhana sehat. Yang kedua adalah rumah instan konvensional. RISA dan RICO. Nah, rumah instan konvensional. Nah, kalau RISA, ya, saya kira standarnya sudah jelas. Baut-bautnya sudah terstandar, lalu pembesiannya sudah terstandar gitu kan. Dan atap segala macamnya sudah terstandar. Kita tidak terlalu kesulitan ya Pak Mandra ya untuk itu semua. Karena insya Allah kemarin kayaknya Pak Mandraguna termasuk yang tidur nyenyak ketika 5,4 dan 5,4. Nggak kerasa. Bisa jadi Pak Mandra tidak merasakan itu ya? Merasakan, cuman dampaknya tidak ada, Pak. Tidak ada kekhawatiran ya? Alhamdulillah, khawatir tetap ada, Pak. Cuman dampaknya tidak ada. Artinya tidak ada kerusakan ya? Beda dengan yang terjadi di Lombok Timur ya? Kalau tidak salah itu bangunannya baru ya Pak? Sebenarnya kalau yang di Lombok Timur itu bukan rumah baru, tapi rumah yang memang waktu pada saat getaran kemarin yang sebelumnya itu tidak apa-apa, hanya retak-retak. Kemudian kena getaran 2 kali yang kemarin itu dia roboh. Ya. Oh gitu ya. Nah itu artinya apa? Yang kita perlu punya atensi khusus itu yang RICO itu, Mbak Rona. Yang RICO ini pembesiannya seperti apa? Pembatuannya seperti apa? Campuran semennya seperti apa? Tentu atapnya juga
atap yang bersesuaian dengan daya dukung dari bebannya ini semua. Nah, ini semua akan membuat yang menghuninya menjadi nyaman dan aman, Mbak Rona. Aman dan nyaman. Kalau disesuaikan dengan standar yang ada itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa ini semua terstandar? Kan ada teman-teman fasilitator yang mendampingi. Alhamdulillah dengan apa skenario yang dibangun oleh Kementerian PUPR Rekompak ini, ada dua sisi. Pertama sisinya adalah sisi edukasi bagi warga masyarakat kami. Mengedukasi warga masyarakat untuk membuat bangunan yang tahan terhadap potensi gempa. Lalu kemudian yang kedua adalah membantu masyarakat. Ketika masyarakat berada pada posisi kebencanaan di mana psikologisnya masih belum pulih seperti sedia kala, maka kehadiran kawan-kawan ini menjadi bagian yang memotivasi masyarakat kita. Kita tidak boleh menyerah terhadap itu semua. Baik. Nah, saya balik lagi nih tadi sempat Pak Gani juga menyampaikan tentu ada kendala-kendala yang ditemukan ketika masyarakat memang memilih pembangunan rumah tahan gempa ini secara serempak, apalagi masyarakat menerima bantuan yang kemarin. Nah, kendalanya antara lain yaitu minimnya material, kemudian juga sumber daya manusianya. Nah, bagaimana pemerintah membantu masyarakat untuk memenuhi itu agar tidak ada kendala terkait dengan material, kemudian juga SDM? Siap, Mbak Rona. Saya ketika dihadapkan pada pertanyaannya Pak Lalu Mandraguna dan kawan-kawan di Pengempel Indah waktu itu mengatakan, pertama, sulit material. Maka kita langsung ketemu dengan seluruh pemilik toko bangunan di Kota Mataram. Kemudian harganya juga tiba-tiba melonjak tinggi begitu kan Pak ya? Kita bilang kepada mereka, kita bilang kepada mereka, pertama, kesediaan bahan bangunan. Yang kedua, harga tidak boleh di markup. Pastikan itu. Proses transaksinya terjadi antara Pokmas dengan mereka. Bukan antara pemerintah dengan mereka. Antara Pokmas dengan itu. Kita kumpulkan. Kita minta kepastian kepada mereka. Bahwa semen harus tersedia. Lalu kemudian berikutnya, besi harus tersedia. Dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Lalu kemudian berikutnya pasir, batu, spandek harus tersedia. Harganya tidak boleh markup. Kami gandeng kepolisian untuk memastikan itu. Kalau dia markup, siap-siap kepolisian turun untuk itu semua. Gitu. Berarti bisa dikatakan masyarakat bisa mengadu ya istilahnya ya apabila terjadi hal seperti itu di lapangan ya? Bisa. Dan pengawalannya terus Mbak Rona. Jadi ketika proses pembangunan itu, ketika ada masalah ini, fasilitator melaporkan kepada struktur kami, apakah itu lurah, kepala lingkungan maupun juga kepada camat, lalu camat menginformasikan kepada kami. Di ruang saya setiap minggu hari Senin jam 2 Mbak Rona, kami rapat evaluasi perkembangan itu semua. Setiap permasalahan kita selesaikan. Bukan hanya dari sisi kerja fisik di lapangannya, tetapi juga jaminan akuntabilitasnya. Maka BPKP menjadi bagian yang selalu hadir pada rapat yang saya pimpin di ruangan asisten 1 Setda Kota Mataram. Ini semua sebenarnya tidak ada lain tujuannya adalah bagaimana kita menjamin bahwa rumahnya tahan gempa, tetapi kita juga tidak kena gempa di kemudian hari. Kalau itu menjadi proses hukum kan repot juga kita Mbak Rona kan gitu. Baik, pemirsa itu dia tadi kita sudah berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita tentang pembahasan ini masih sedikit nih Pak pembahasan tentang rumah tahan gempa. Nanti kita akan lebih membahas lagi. Tadi sudah sempat disebutkan juga kita dalam pembangunan rumah tahan gempa ini ada menggunakan metode rekompak begitu Pak ya namanya ya. Tadi juga sudah diceritakan sedikit oleh Pak Martawang sebenarnya metode rekompak itu seperti apa. Nah nanti kita akan mendengarkan lebih jelas lagi penjelasan tentang metode rekompak yang digunakan dalam pembangunan rumah tahan gempa. Namun kita akan break sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, tetap pastikan Anda menyaksikan TVRI Nusa Tenggara Barat dalam acara Beruga. Oke, kembali lagi dalam acara Beruga, yaitu acara dialog bersama narasumber yang sudah kami datangkan ke studio. Dan kami mengangkat tema, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, adalah pembangunan rumah tahan gempa tidak boleh serampangan. Nah, pemirsa tadi kita sudah membahas sedikit tentang rumah tahan gempa dan juga bagaimana masyarakat sudah mulai sadar dan memang harus sadar karena memang pentingnya rumah tahan gempa itu untuk kita yang berada di wilayah
cincin emas seperti yang disampaikan oleh Pak Martawang tadi. Baik, kita ke narasumber kita selanjutnya. Ini beliau adalah penerima manfaat langsung yang akan bercerita nih, Pak Lalu Mandraguna. Pak Lalu boleh bercerita kepada kita semua yang ada di sini dan juga di rumah, apa dampak gempa terhadap rumah Bapak pribadi nih Pak pada saat terjadi bencana kemarin? Waduh Mbak Rona, sebenarnya ini tidak mau saya ingat-ingat lagi sebenarnya. Sudah pengen move on gitu ya? Ya, move on, udah dibungkus, udah tinggal di anu aja. Tapi nggak apa-apa sharing. Ya, oke, siap. Jadi itu awalnya gempa pertama kali mengguncang Lombok itu tanggal 29 Juli 2018. Itu 6,4 skala Richter, itu pusatnya di Lombok Timur, Lombok Utara, ya di bagian Timur, ya Lombok Timur. Itu kalau untuk Kota Mataram dampaknya memang tidak terlalu signifikan, artinya bisa dibilang tidak ada waktu itu. Artinya seperti ya kebanyakan gempa-gempa ya sudah gitu kan berlalu. Ya, berlalu. Nah, dan pada akhirnya tanggal 5 Agustus itu puncaknya tuh. Itu puncaknya kita Ba'da Isya kalau nggak salah itu ya, Ba'da Isya itu pertama kali dalam hidup saya itu merasakan guncangan yang begitu dahsyatnya. Ya mungkin kalau guncangan kita naik mobil kena posisi tidur mungkin seperti itu, tapi ini kan gemuruhnya itu beda. Jadi aura beda dia dengan gemuruh bangunan yang di sekitar kita itu yang membuat ya telinga kita hampir pecah lah gitulah intinya. Belum lagi apa masyarakat yang lain berlarian seperti apa ya, belum lagi kita memikirkan keluarga kita kan. Sedangkan saya posisinya waktu itu di luar rumah. Kemudian lampu juga mati. Lampu padam. Mati. Jadi udah akses saya keluar pun waktu itu sudah tidak ada gitu. Saya mau pulang ke rumah udah tutupi tembok, saya mau keluar ke jalan juga begitu. Jadi ya sudah menyelamatkan diri sendiri itu yang pertama dengan anak yang saya gendong waktu Berarti di wilayah rumah Bapak padat sekali itu termasuk parah juga ya Pak ya? Termasuk yang paling parah di Kota Mataram. Jadi pikiran kita selamatkan diri dulu deh. Jadi setelah selamatkan diri baru kita lihat keluarga apa yang terjadi di sana gitu. Nah, ya itulah ingin saya lupakan sebenarnya Mbak. Berarti bisa dikatakan gempa yang terjadi kemarin juga merobohkan total rumah Bapak? Pada saat 7,0 skala Richter itu tanggal 5 itu memang tidak roboh. Tapi tinggal ditiup aja istilahnya udah roboh. Nah itu dia. Apalagi disambut lagi dengan yang siang-siang itu 6,4 itu kan magnitudo MMI itu gede tuh. Memang magnitudonya kecil tapi MMI-nya itu kan apa? Daya rusak. 5, ya itu dia. Guncangannya itu luar biasa itu. MMI-nya ya? Ya, itu yang membuat bangunan di sana ya tidur semua. Oke. Baik. Tidur. Pak Lalu, kemudian bisa Bapak ceritakan waktu Bapak sudah mulai mau move on nih ceritanya nih Pak. Kemudian Bapak dihadapkan dengan harus membangun kembali rumah Bapak. Bisa Bapak ceritakan proses pembangunan kembali rumah Bapak itu waktu dia. itu? Sebelum ada impres ya atau keputusan presiden Perpres nomor 5 tahun 2018 itu. Jadi itu saya bingung itu tentunya sama keluarga kan saya punya anak kecil 2, belum lagi bawa anaknya. Pokoknya ada 6 anggota keluarga itu. Jadi itu saya pikirkan mereka kan. Kalau saya pribadi mungkin fleksibel bisa ke sana kemari kan. Dengan apa saya harus membangun rumah saya sudah tidak punya, mata pencaharian otomatis putus pada saat itu kan. Ya complicated sudah di sana. Jadi semua derita ada pada saat itu. Itu. Jadi adalah keputusan itu untuk mendapatkan bantuan 50 juta. Ya tentu saja pada saat itu saya browsing langsung apa itu bantuan itu, bagaimana prosedurnya, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, apa yang pokoknya saya cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi ada titik terang waktu itu dari tim Rekompak. Rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa orang, salah satu tim yang datang ke lingkungan kami menjelaskan apa itu bantuan stimulan, apa itu rumah tahan gempa, bagaimana prosedurnya lengkap. Pokoknya kita di sana diedukasi lengkap itu. Ibaratnya buku satu udah lengkap itu. Jadi, nah, jadi pada saat itu saya langsung memutuskan saya ikut. Jadi saya ikut peraturan, apapun itu peraturan saya akan ikuti. Nah, karena saya sudah tidak punya pilihan lagi. Nah, karena saya bawa keluarga, jadi sudah tidak punya rumah, masa mau hidup di tenda, terus mana musim hujan lagi, mendekati musim hujan waktu itu. Jadi kita tahu kan bulan November, Desember itu kan musim hujan. Jadi ya sudah saya ikut, saya harus jadi yang pertama gitu, rumah saya harus jadi pokoknya intinya dalam waktu yang cepat supaya saya bisa memperbaiki ekonomi keluarga juga kan.
Baik, pada saat itu kan Bapak diberikan pilihan seperti yang Pak Gani bilang tadi, bahwa rumah tahan gempa itu tidak hanya satu metode yang digunakan, tidak hanya rumah konvensional seperti rumah biasa kita membangun, tapi juga ada metode-metode lain. Ya, Pada saat itu Bapak memilih metode apa, Pak? Saya memilih metode RISA. Metode Jadi, RISA? Ya, kebetulan waktu saya browsing tentang bantuan itu, saya di sana dapat gitu kan, RISA, Rumah Instan Sederhana Sehat, sistem knockdown, bisa Langsung cepat. terbayangnya apa, Pak? Langsung dengan gambarnya di sana kan, langsung dengan gambarnya. Jadi udah gambar, udah real, udah beserta video juga kan. Jadi udah ada gambar. Iya, sudah lengkap. Jadi di sana saya langsung membuat pilihan, makanya waktu Rekompak datang, makanya nama saya paling atas di sana. Waktu teman-teman Rekompak datang, nama saya paling atas yang ikut gitu. Jadi saya udah punya bayangan, udah pastilah penemunya kan Profesor Arif. Jadi dia udah profesor, pasti lebih pintar dari saya lah. Jadi sudah memikirkan pasti itu yang terbaik lah untuk masyarakat. Tidak mungkin lah dia kita dibuatkan yang tidak, yang tidak benar kan. Nah, itu jadi saya ikut. Nah, jadi dengan uang itu, uang 50 juta itu prosedurnya seperti apa? Apalagi ini kan kita tidak boleh memegang uang cash. Kita tidak diberikan uang cash. Soalnya kalau saya diberikan uang cash pribadi ya, saya mungkin beli handphone nanti. Nah, itu kan jadi modal ya. Iya, modal kerja. Ya, kalau jadi modal nanti saya pakai bayar utang, ini kan habis kan nggak jadi rumah nanti. Nah, dari itu. Jadi saya langsung memilih metode RISA itu, kebetulan kan dia cepat. Karena sistem knockdown. Jadi dengan 1 hari pemasangan panel itu sudah langsung jadi. Oke, rumah Bapak berapa hari waktu itu? Karena yang pertama Mbak, jadi banyak masalah yang kita hadapi di awal-awal pembentukan Masalah apa Pak yang Bapak hadapi? Administrasinya, kan kita harus melengkapi waktu itu 17 persyaratan untuk awalnya. Ya, untuk awal itu. 17 persyaratan. Ya, tapi untuk yang selanjutnya itu disederhanakan menjadi 1 waktu itu. Tapi sekarang 4 lagi deh. 17 menjadi 1. Ya, tapi sekarang 4 lagi katanya Pak Presiden kemarin. Nah, jadi tapi di akhirnya harus kita lengkapi juga. Semua harus kita lengkapi. Jadi untuk menjaga akuntabilitasnya. Ini kan uang bantuan, bersifat bantuan, bukan uang ganti rugi kan. Uang bantuan harus dipertanggungjawabkan dengan LPJ, SPJ-nya kan harus lengkap. Jadi pemerintah mengeluarkan uang tidak semata-mata istilah bahasa Sasaknya mah-maeh gitu. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Kamu gunakan untuk apa uangnya, mana buktinya gitu. Jadi harus lengkap itu. Oke, dan akhirnya pada saat mulai pembangunan rumah RISA itu Bapak ikuti terus proses pembangunannya. Jelas. Dan menurut Bapak lebih efektif pembangunan yang Bapak pilih ini dibandingkan dengan mungkin bangun biasa seperti konvensional? Ya pastinya, karena di sini juga sambil kita dibangunkan rumah, kita dibantu, kita juga diedukasi. Jadi untuk selanjutnya kan kita memikirkan kembali yang bangunan sel sebelumnya kan kita sesuai dengan rezeki kita lah. Kita bangun sesuai dengan rezeki ini dulu. Jadi tidak memenuhi persyaratan tahan gempa. Tapi kalau sekarang untuk kedepannya saya pasti. Jadi seperti yang konvensional misalnya harusnya besi 12 yang berstandar SNI, bukan besi banci seperti yang Pak Gani bilang tadi. Terus jarak begelnya harus besi 8 dan jaraknya harus 15 cm. Dan telekukannya harus sesuai dengan gambarnya kan kita udah dikasih sama tim fasilitator gambar 3 dimensi untuk struktur pembersihan. Jadi itulah yang harus kita ikuti ke depannya. Belajar dari pengalaman lah, karena pengalaman kan adalah guru yang paling berharga. Iya, okay. Baik, kita ke Pak Gani nih. Sekarang Pak Gani seperti tadi yang disampaikan Pak Martawang juga sebenarnya dari pemerintah pun ini mendampingi masyarakat, menjadi pengawas masyarakat. Nah, kemudian lalu kalau Kementerian PUPR ini, apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Nusa Tenggara Barat ini, Pak? Seperti yang Bapak bilang tadi, tidak hanya bangunan, tapi juga lebih ke masyarakatnya. Ya. Di dalam Inpres nomor 5 tahun 2018 itu sudah jelas Kementerian PU ada memperbaiki sarana dan prasarana umum dan mengembalikan iklim untuk pendidikan, untuk kesehatan, kemudian juga peribadatan dan juga ekonomi itu harus perbaiki. Kita juga memperbaiki itu, kita bikin rumah-rumah bangunan-bangunan sementara kemudian juga kita bangunkan permanen. Itu yang untuk sarana prasarana sosial. Tapi juga ada tugas amanat di dalam Inpres 5 tersebut bahwa Kementerian PUPR itu diminta untuk mendampingi dan mengawasi masyarakat membangun rumahnya yang tahan gempa dengan cara swakelola. Nah, inilah rentetan daripada amanat yang diberikan kepada Kementerian PUPR untuk turun serta ke NTB di sini. Karena sebenarnya ini kan bencananya bukan bencana nasional. Ini bencananya kan tidak ada deklarasi bahwa ini ada bencana nasional. Itu memang harusnya pemerintah provinsi yang menjadi motornya di depan itu. Tapi karena ada Inpres ini maka kita akan membantu. Dan semua Inpres itu memberikan amanat ke semua menteri dan ke semua LPNJ lembaga maupun non departemen. Itu yang tadi Pak Gani kan sempat ngebahas juga nih, Pak Martawan juga sempat membahas juga tentang Rekompak. Nah, yang digunakan dalam pembangunan rumah tahan gempa ini adalah metode Rekompak ya Pak ya, dalam rehab Rekom di Nusa Tenggara Barat ini. Nah,
pemirsa mungkin pengen tahu lebih dalam nih Pak, secara singkat Bapak jelaskan. Sebenarnya rekompak itu metode seperti apa sih Pak? Baik, jadi pada saat tadi disampaikan Pak lalu bahwa tanggal 27 Agustus 29 Agustus Juli terjadi gempa, itu masih skalanya skala lokal kan kecil di Lombok Timur saja. Tapi begitu bulan Agustus itu masif, kemudian Kementerian PUPR itu melihat, Pak Menteri itu melihat, dan dengan diskusi koordinasi diperintah oleh Pak Presiden menggunakan swakelola. Nah, swakelola ini swakelola itu maksudnya dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ini salah satu key point kunci bahwa masyarakat itu harus membangun kembali. Nah, inilah yang paling cocok yang kita miliki adalah metode rekompak. Rekompak itu rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dulu, kemudian lingkungan permukiman berdasarkan komunitas. Nah, ini adalah suatu mempunyai kelebihan. Nah, rekompak ini justru membangun masyarakatnya dulu. Bahwa membangun rumah itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu adalah membangun masyarakatnya. Jadi masyarakat itu kan terdampak nih. Dia trauma, down gitu kan. Nah, ini dengan metode ini dibangunkan kembali, dihidupkan kembali kehidupan sosialnya. Mereka bisa gotong royong, mereka bisa bukan hanya gotong royong, tapi kepedulian, kepemimpinannya gitu-gitulah dari sisi sosial yang dibangun. Ini juga mungkin merubah paradigmanya dari yang membangun tidak tahan gempa. Nah, pada saat itu pertama. Yang kedua, kemudian disosialisasikan pembangunan rumah tahan gempa. Tadi disampaikan oleh Pak Lalu, Pak Mawar bahwa ini kita kan harus membangun rumah yang tahan gempa. Nah, pada saat sosialisasi disampaikan kalau bikin rumah itu yang tahan gempa seperti ini loh gitu kan. Kemudian kepada masyarakat diberi pilihan seperti Pak Lalu sampaikan, saya mau milih Risa, ada yang mau milih Riko, ada yang mau milih rumah kayu, ada yang mau memilih rumah-rumah yang lain, ada yang baja, ada yang baja ringan dan lain sebagainya. Nah, ini disaring oleh teman-teman rekompak tersebut. Ini rekompak itu di lapangan disebut dengan fasilitator. Nah, fasilitator inilah yang menjaring semua itu, yang mengguyupkan lagi masyarakat, kemudian membangun rumahnya yang tahan gempa tadi dengan aturan-aturan yang sudah ada. Oke, berarti kalau bisa dibilang misi sebenarnya dari metode rekompak ini adalah ingin memberdayakan kembali masyarakatnya. Betul sekali. Sebenarnya justru kalau misalnya misi dari rekompak itu terwujud, sebenarnya tidak ada kekurangan untuk SDM sebenarnya Pak ya, karena masyarakat yang menjadi modelnya sendiri. Modelnya betul. Nah, kita menerapkan rekompak ini tidak hanya di NTB. Di Aceh, di Jogja, kemudian Jawa Timur, di tempat-tempat lain kita metode rekompak ini kita laksanakan gitu. Nah, yang poin pertama untuk membangkitkan ini yang di NTB agak lama gitu. Nah, ini membangkitkan dulu. Kemudian juga di sini kan bukan budayanya tukang. Di sini itu budayanya adalah agraris sama nelayan. Nah, ini yang berbeda dengan daerah-daerah lain gitu. Nah, ini sehingga mereka membangun sendirinya pun banyak yang Pak, kan saya kan harus menghidupkan keluarga. Saya kerjanya nelayan, gitu kan? Nggak bisa ikut bantu membangun. Tapi mereka bisa berkelompok, bisa guyup, bisa berdiskusi dalam rangka kaitannya untuk pembentukan Pokmas, kan pembelian bangunannya seperti apa. Kemudian juga bagaimana tata cara membangun rumah yang tahan gempa dan tata cara administrasi yang disampaikan Pak Lalu tadi. Karena betul tadi disampaikan Pak Lalu, metode rekompak ini dari awal sampai akhir. Nah, akhir ini adalah pertanggungjawaban dari uang yang disampaikan kepada masyarakat. Ini dia juga ditemenin. Jadi rekompak ini menemani sebenarnya. Jadi mendampingi dan mengawasi. Jadi tidak mendampingi tapi juga mengawasi gitu kepada masyarakat. Dan diwakili oleh teman-teman fasilitator tadi. Dan fasilitator itu kita rekrut gitu. Kemudian juga ada bantuan drop calon pegawai negeri sipil dari Kementerian PUPR, hampir 500 orang yang membangun sini. Kemudian juga ada TNI membantu, di awal juga membantu, kemudian sekarang dengan operasi teritorialnya juga membantu fasilitatornya dari TNI dan juga dari Polri. Jadi banyak sekali sebenarnya yang sudah bergerak di lapangan, sehingga sekarang ini sebenarnya sudah sedang berjalan gitu, sudah mulai berpacu untuk pembangunan rumah tahan.
Oke. Baik, Pak Lalu. Nah, Pak Lalu kan tadi Pak Gani bilang sebenarnya untuk pengaplikasian pun di lapangan masyarakat sebenarnya tidak sendiri, tapi juga ada pendamping yang mendampingi yaitu teman-teman fasilitator. Nah, Bapak bisa sedikit bercerita nih Pak bagaimana pengalaman Bapak bekerja bersama teman-teman fasilitator di lapangan. Nah, ini dia. Luar biasa nih orang-orang tangguh itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan ya, terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepada dari TNI, Polri, BPBD, dari semua elemen yang membantu kita dari awal sampai akhir. Jadi terutama kepada Rekompak ini. Jadi merekalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi dari awal sampai akhir mereka yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Kemarin saya sempat menghadiri itu acara perpisahan. Perpisahan karena ada tim CPNS dari Kementerian PUPR mau balik ke Jakarta. Yeah. Itu haru suasananya. Sepertinya masyarakat itu seperti kehilangan anak itu. Yeah, jadi ibu-ibu tuh banyak yang nangis seperti kehilangan anak yang mau pergi ke Malaysia atau kemana. Saya yang dokumentasi saya juga mau ikut nangis ya itu kemarin. Benar. Karena apa? Karena fasilitator itu sudah bersatu dengan masyarakat di lapangan. Jadi seperti anak sama ibu. Jadi seperti setiap hari mereka selalu ke masyarakat, mengedukasi masyarakat cara membangun ini loh. Jadi cara membuat laporan ini loh. Semuanya mereka. Jadi masyarakat sebenarnya tinggal mengikuti saja arahan dari mereka. Jadi itu. Jadi memang benar-benar teman-teman fasilitator mendampingi Bapak. Ya, dari awal sampai akhir. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Contohnya saya memang untuk operasi komputer memang bisa, cuman untuk membuat RAB belum tentu bisa. Kan itu, saya sebagai user kan. Nah, itu karena mereka sudah memiliki, mereka kan sarjana muda ya, jadi udah memang itu bidangnya mereka. Jadi untuk ada yang sosial, ada yang teknik, ada yang macam-macam. Jadi bukan hanya satu bidang mereka ke sini. Jadi untuk sosialnya mereka sosialisasi, untuk ekonomi untuk membantu SPJ-an gitu kan. Jadi macam-macam bidang mereka. Jadi bukan hanya satu. Berarti kalau saya bertanya manfaat, Pak Lalu mendapatkan manfaat apa aja? Manfaat pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari metode Rekompak ini, Pak? Sudah menerima manfaat lagi, banyak double manfaat jadinya kita sebagai masyarakat. Udah menerima manfaat lagi, kita dikasih manfaat banyak sekali. Jadi untuk saya pribadi contohnya, selain kita diedukasi untuk membangun rumah tahan gempa ini, saya juga bisa di sini belajar untuk berusaha juga. Jadi peluang-peluang usaha apa yang bisa saya ambil dari bencana. Jadi jangan sampai bencana ini dijadikan alasan untuk down. Jadi jadikan bencana ini untuk melangkah ke depannya lebih baik. Nah, harus move on. Bahkan saya dengar ada yang justru sekarang mendapat mata pencarian baru ya. Benar sekali, banyak sekali. Menjadi tukang dadakan ya. Bukan tukang dadakan malah, jadi pemborong banyak. Jadi pemborong. Jadi mereka membuat izin usaha. Kita latih. Luar biasa. Langsung dilatih sama Pemda, jadi dari Dinas Perkim kemarin. Contohnya untuk pemasangan panel RISA. Itu salah satu mata pencarian yang menurut saya paling gampang lah. Artinya kita di sana hanya membutuhkan otot saja. Mungkin kalau untuk yang koordinirnya mungkin satu orang cukup. Mungkin itu untuk memasang panel itu lumayan tuh uangnya, Mbak. Jadi kalau dibandingkan dengan tukang, 1.200.000 cuma satu hari loh, Mbak. 1.200.000 luar biasa ya, Pak ya. Luar biasa, itulah bisa dibilang berkah yang berkah kita di balik bencana. Itu dia. Nah, terakhirnya untuk Pak Lalu Mandraguna, Pak, mungkin pesan singkat Pak, pesan Bapak nih sebagai anggota masyarakat atau penerima bantuan kepada pemerintah kota, kemudian kepada PUPR dan pesan juga pemirsa di rumah. Pesan saya untuk semuanya, terutama untuk orang-orang di balik layar dan langsung bersentuhan dengan masyarakat yang sudah membantu kita, terima kasih dan teruslah berjuang untuk masyarakat. Karena apa? Ya karena kita sangat membutuhkan mereka gitu sebagai masyarakat kan. Saya sebagai masyarakat yang paling bawah, saya sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah, dari semua elemen-elemen di sana. Jadi juga untuk masyarakat, ayolah, jangan usah terlalu banyak, karena banyak sekali saya dengar informasi dan juga saya dengar langsung ada yang ingin menerima uang bantuan itu secara cash, itu jangan seperti itu. Jadi ayolah ikuti apa yang diinginkan pemerintah agar lebih mempercepat, karena ini kan untuk kita semua. Agar lebih mempercepat, jangan sampai Anda menjadi hambatan gitu loh. Nah, itu kita terang-terangan aja, jangan sampai Anda menjadi hambatan gitu. Ayolah kita ikuti anjuran pemerintah untuk segera membangun rumah kita, itu kok untuk kita juga kan, bukan untuk orang lain. Baik, karena sudah terbukti oleh Pak Lalu mengikuti seluruh aturan dan akhirnya bisa cepat selesai ya, luar biasa. Nah, kemudian untuk Pak Gani, Pak, sedikit mungkin Pak, kebutuhan dan dukungan seperti apa yang diharapkan oleh Kementerian PUPR, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat NTB agar misi PUPR ini segera tercapai? Iya, sebenarnya
PUPR itu pemerintah pusat ya. Jadi permintaan kita kepada pemerintah daerah itu juga tadi sampaikan bahwa mendampingi masyarakat itu juga pemerintah daerah itu langsung terjun langsung gitu ya. Nah ini yang kita harapkan dari semua kabupaten. Kalau Mataram sih oke, tapi semua kabupaten kami harapkan juga seperti itu. Kemudian kepada masyarakat, tadi disampaikan Pak Lalu, ikuti saja apa yang diitukan oleh aturan-aturan yang sudah kita bikin. Ada Juknis, ada Juklak, ada fasilitator, ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Kalau itu semua diikuti lancar sebenarnya. Nah ini kerikil-kerikil ini banyak sekali terjadi juga, tidak hanya di Mataram. Di Mataram tidak terjadi, tapi di kabupaten-kabupaten lain terjadi. Nah itu kita minta kepada pemerintah daerah untuk turun segera, untuk memberikan bantuan, memberikan pengertian kepada mereka. Ini untuk mereka, bukan buat kami, bukan buat pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, tapi ini untuk masyarakat. Sedikit satu kalimat mungkin untuk Pak Martawang, Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat agar semua beralih sadar menjadi membangun rumah tahan gempa? Tidak ada pilihan lain. Membangun rumah tahan gempa adalah sebuah keharusan bagi kita semua. Jaga kekompakan bersama, bekerjalah bersama untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Mataram move on, Lombok bangkit, NTB bangun kembali. Luar biasa. Baik. Kita harus Mbak Ron. Baik, tadinya saya mau closing seperti itu, tapi udah diwakilin sama Pak Martawang. Baik, pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah kebersamaan kita dalam acara Beruga di TVRI Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Besok kita akan ada lagi Pak ya, insya Allah dengan dialog-dialog dengan tema-tema lainnya. Untuk itu pemirsa, kini saatnya saya undur diri. Terima kasih kepada ketiga narasumber saya. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetaplah menyaksikan TVRI Nusa Tenggara Barat di acara Beruga.